Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Nur Fauzi dengan NPM 18312700650075 dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi Universitas Nasional. Soal yang pertama yaitu audit sistem informasi sangat penting yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan. Yang pertama, who, siapa saja yang terlibat. 2. What, apa saja teknik yang digunakan. 3. How, bagaimana dengan metodologinya. Yang pertama, who, siapa saja yang terlibat. Di sini ada 2 orang yang terlibat atau 2 posisi, yaitu pertama internal auditor dan juga external auditor. Internal auditor adalah sebuah karyawan perusahaan yang pada umumnya itu melaksanakan compliance, operasional, pengembangan sistem, dan juga pengawasan intern kepada suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan external auditor adalah suatu akuntan publik yang independen yang saling bekerjasama juga dengan suatu internal auditor. Tetapi untuk penegasan dan juga keputusan dalam suatu keuangan akan dipegang oleh external auditor. What, siapa saja yang terlibat. Di sini ada 3 yang terlibat dalam suatu audit sistem informasi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama, auditing orang komputer, di mana komputer di sekitar audit di sekitar komputer, di mana yaitu suatu penggunaannya komputer pada tahap proses yang diabaikan. Jadi komputer ini prosesnya masih diabaikan. 2, ada auditing through komputer, di mana auditing melalui komputer. Jadi di sini penggunaan komputer sudah mulai aktif digunakan. Yang ketiga yaitu ada auditing with komputer, di mana audit menggunakan komputer. Jadi audit di sini sudah bisa melakukan input, proses, dan juga output, dan telah menggunakan komputer itu sendiri. Lalu yang ketiga ada how. How adalah bagaimana dengan metodologinya. Di sini ada satu metodologi yang digunakan, yaitu audit evidence dalam approach, dan juga menggunakan transaction based, system based, dan juga rights based audit. Soal nomor 2, sebutkan serta jelaskan hal-hal apa saja yang terkait dalam IT research dalam suatu COBIT framework. Di sini ada 4 hal yang perlu kita ingat dalam IT research di COBIT framework. Yang pertama ada aplikasi, yaitu suatu sistem penggunaan otomatis dan prosedur manual yang memproses suatu informasi tersebut. Lalu yang kedua ada informasi, yaitu sebuah data-data dan segala bentuk masukan, proses, maupun keluaran oleh suatu sistem informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk suatu bisnis. Lalu yang ketiga ada infrastruktur, yaitu suatu fasilitas teknologi yang melakukan suatu sistem manajemen basis data, di mana nggak hanya basis data, bisa jaringan, multimedia, dan lingkungan yang menampung dan mendukung suatu sistem informasi audit tersebut, dan untuk melakukan sebuah pemrosesan suatu aplikasi. Yang keempat yaitu orang, yaitu suatu personil atau user yang melakukan aplikasi tersebut, orang yang melakukan manajemen dan juga mengatur dan juga merencanakan serta melaksanakan dalam suatu informasi dan sistem yang sedang dijalankan.